udah diupload di sana di YouTube saya. Kalau mau diulang-ulang silahkan dilihat di YouTube-nya. Kalau memang mau tahu apa namanya, biasalah apa namanya, update-nya kapan saya mau upload. Ya memang sih nggak langsung minggu ini langsung diupload, misalnya cara ini ngajar terus besok diupload, enggak sih, agak seminggu lah mundur paling, atau minggu ke depannya dikumpul semua kelas baru diupload sekalian gitu ya. Kalau memang tahu ya saya silakan di subscribe biar tahu ada kelasnya di situ. Baik, jadi kembali sudah kita singgung kemarin terkait laporan audit ya, ada standarnya ada 4 ya. Kita proses pembelajarannya ke belakang, dari depan dulu lah ya, dari depan ke belakang supaya kalian jangan gabut atau galau. Ini kemana ini kerjaan saya? Ini mau diapain ini kayak gini? Kok kayak gini saya? Walaupun terkadang terus terang nanti pas proses pembelajaran kamu lupa karena sibuk dengan teknis, sehingga baru diingatkan lagi bahwa ini loh kita mau nyusun laporan seperti ini kan gitu. Kita mau nyusun laporan seperti ini supaya yang kita kerjakan itu sebenarnya arahnya ke laporannya. Kalau nyata-nyata yang kita kerjakan itu lari dari yang tujuan kita membuat laporan ataupun konten dalam membuat laporan, ya nggak usah dikerjain. Ya nggak usah dikerjain. Ya kan? Cari yang memang kerjaan ini yang memang terkait dengan pembentukan laporan. Makanya kalau misalnya contoh seperti kalian di skripsi ini misalnya kan, skripsi ataupun TA skripsi lah nanti kan, ada pelajaran-pelajaran yang utama dalam penyusunan skripsi itu sebenarnya ya kan, termasuklah metopel, statistik ya kan, betul. Itu memang pelajaran utama yang jangan sampai ditinggalkan ya, karena itu dia apa namanya teknis utamanya lah begitu ya. Yang lainnya pasti perlu berguna, cuman yang teknik yang paling utamanya itu adalah metodologi penelitian dan statistik, pastinya ekonomi kan gitu ya Pak, matematika ekonomi. Nggak tahu Pak, udah lewat ya ulang lagi, ya belajar lagi, ulang lagi, ya itu sih biasa. Ya baik, jadi kita masalahnya di pelaporan. Nah, coba saya lihat dulu slide-nya, mana dia slide-nya. Oke, ini dia. Coba kita bahas terkait slide laporan. Kok agak lemot ini. Ini slide-nya cukup bagus sih menurut saya. Saya ambil dari punya orang. Kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke. Apa terpotong? Coba tambah sedikit lagi besarnya. Kok agak lemot ini saya, PDF saya. Ya, audit report ya, laporan audit. Nah, di sini ada laporan audit itu, kan saya bilang kemarin juga, laporan audit itu udah ada yang baku untuk eksternal ya. Untuk eksternal sudah ada yang baku seperti yang pernah saya tunjukkan kemarin. Nah, itu memang laporan audit itu baku. Jadi di awal ada ruang lingkup atau apa kondisi, jadi ada nanti kita lihat bentuk formatnya, dia ada selembar ataupun beberapa 2 halaman itu saja Pak. Iya, itulah namanya laporan audit. Jadi kita itu kita audit itu ya, yang kita hasilkan itu adalah laporan yang ada opininya itu, itulah hasil kerja kita.
Ya, jadi bukan hasil hitungan laporan keuangan atau apa sebuah, atau apakah membuat laporan keuangan baru, Pak? Ya enggak. Laporan keuangan itu tanggung jawabnya manajemen, bukan tanggung jawabnya kita. Ya, kita meriksanya, bukan membuatnya. Kan gitu. Auditor itu memeriksa laporannya, bukan membuat laporannya. Itu tanggung jawabnya. Seperti tanggung jawab yang ada dijelaskan di standar kemarin kan. Jadi di sini nanti kita akan bahas laporan auditor bentuk baku, kondisi yang memerlukan ada tambahan-tambahan penjelasan, opini, ya kan, apa pendapat kita itu yang dihargai gitu ya, yang dihargai artinya yang ditunggu-tunggu itu pendapat kita ya. Jadi setelah kita kerjain semua kita bilang wajar lah ini kan gitu. Nah, wajar gitu loh bahasanya. Ada yang namanya pembatasan skop audit. Nanti pembatasan skop audit itu maksudnya seperti lingkupnya, apakah semua atau sebahagian, kan gitu ya. Sama seperti yang saya bilang kemarin, bisa saja kita ngaudit nggak semua laporan keuangan. Bisa Pak, bisa. Saya pernah ngaudit hanya aset tetapnya saja, hanya piutangnya saja. Yang lainnya Pak enggak. Saya hanya ngaudit itunya aja. Ya laporan auditnya Pak, ya kita hanya mengatakan pendapat tentang apa yang kita periksa. Aset tetap ya tentang aset tetap, piutang ya tentang piutang. Itu saja. Itu sudah mungkin di pembahasan skop audit nanti. Penyimpangan dan auditor yang tidak independen. Nah ini kita bahas satu persatunya. Ada bagus nih yang masih. Laporan auditor bentuk baku. Ini ada beberapa bagian ya. Contohnya 7 bagian. Ada contoh laporan bentuk baku dan 5 kondisi yang diperlukan dalam bentuk baku. Coba kita lihat. Laporan bentuk baku macam kemarin. Ini coba perhatikan seperti yang saya contohkan kemarin ya. Yang kalau saya klik ini nampak kalian. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Yang Nexia itu kan? Iya, Pak. Ini kan dia laporan yang kemarin kan. Inilah laporan bentuk baku. Kan gitu ya, ini laporan bentuk bakunya. Ini teorinya. Teorinya 7 bagian laporan audit bentuk baku katanya kan. Judul. Bayangkan, di sini harus dibahas poin per poin. Jadi begini ya. Kalau orang berilmu itu tidak menganggap sesuatu yang ada sesuatu yang namanya sepele, apalagi 2 pele, ya kan? Artinya sebagai yang berilmu ya, yang memiliki ilmu, titik, koma itu tetap menjadi perhatian. Ya, kalimat, letak posisi, nah itulah kita yang punya ilmu. Makanya nanti latihannya di mana Pak? Nanti kamu akan hadapi itu latihannya ketika skripsi. Skripsi Pak, ya. Nanti seperti model-model saya, dosen atau yang lain pun yang banyak. Titik koma aja harus dikoreksi. Ya saya nggak, kamu semua mengalami itu. Jadi kalau kamu merasa itu keterlaluan ataupun gitu kali Bapak ini, masa titik koma aja pun disalahinya. Itu proses pembelajaran. Ya, itulah proses pembelajaran itu. Nggak kamu aja yang kayak gitu, satu. Dan itulah yang membuat kita menjadi teliti dan detail. Ya, itulah melatih kita menjadi. Coba lihat di sini. Ini dibahas nih. Jadi, kalaupun kamu tahu, yang nggak hanya seperti ini, semua ilmuwan, enggak, yang muslim, yang non muslim, yang muslim aja, bayangkan, bagaimana Nabi menyebutkan katanya aja, itu harus diperjelas. Apakah nadanya tinggi atau nada rendah. Atau kalau kamu bahas lagi nanti misalnya di Quran, Allah langsung menyarankan kita untuk mengganti satu kalimat.
yang kalimat itu bisa di bahasa kerennya sekarang diplesetkan, ya kan? Orang Yahudi bisa memplesetkannya menjadi arti yang tidak baik, gitu. Padahal dia artinya baik, artinya sesuatu yang baik. Kalimat itu sekalian misalnya mari kita bersedekah misalnya, tuh pakai istilah lah, satu istilah gitu ya, mari kita bersedekah, cuman diplesetkan sama orang Yahudi menjadi bahasa yang tidak baik. Allah sendiri langsung membuat di dalam Quran menyuruh kalimat itu jangan dipakai, pakai kalimat yang ini, yang lain, gitu. Kadang-kadang kan kita itu tadi segitu aja pun, segitunya kali, kan gitu ya. Kan bahasa-bahasa itu paling sering kita dengar ya, segitunya kali. Tapi itulah tandanya kita itu memiliki ilmu. Itulah tanda. Bukan berarti tongkar bahasa kitanya, tapi memang itu kita, memang di situ pula ada ilmunya. Di situ pula ada ilmunya. Di situ pula membedakan kita dengan yang tidak mengetahui. Nah, kita kembali ke sini. Bayangkan. Contoh, judul laporan. Nah, sampai judul pun dibahas. Harus memuat kata independen. Kalau misalnya laporan audit, gitu aja. Nggak boleh. Nggak standar itu. Ya kan? Nggak standar itu. Coba kita lihat tadi opini yang kemarin. Nah, ada kan? Laporan audit independen katanya. Ini bukan yang main-main ini ya, bukan yang ecek-ecek ini yang resmi. Kalau ini memang sudah diterbitkan, sudah ada nomornya, ini sudah sampai ke Departemen Keuangan ini. Sudah sampai ke Departemen Keuangan sebagai laporan. Ya, sebagai laporan bahwa laporan ini pernah dibuat oleh kantor akuntan ini dan diberikan kepada PT ini. Ya, ini bukan istilahnya main-main. Nah, harus memuat kata independen, harus menunjukkan bahwa audit dalam semua aspek yang dilaksanakan secara objektif dan tidak memihak. Artinya dia memang berasal dari mana? Berasal dari kantor akuntan mana harus nampak dia. Ya, tidak memihak dalam arti kata tidak bagian dari yang diperiksa. Seperti yang saya bilang, ingat, tidak bagian dari yang seperti yang diperiksa. Kalau laporan auditor ini Pak, kalau internal ya sama aja, tetap aja. Kami telah memeriksa departemen pemasaran misalnya. Dia kan bukan departemen pemasaran. Dia bagian dari satuan pengadilan intern. Departemen tersendiri. Ya, bagian tersendiri dari perusahaan yang memeriksa bagian lain. Tetap aja disebutkan kop suratnya kah, atau kalau ini kan memang kop suratnya nampak bahwa dia bukan PT Adil Utama, bukan yang diperiksa kan gitu ya, bukan bagian yang diperiksa, itu maksudnya. Address kepada siapa laporan ini ditujukan. Jadi biasanya ditujukan kepada dewan direksi, dewan komisaris ataupun para pemegang saham. Belakangan biasanya hanya ditujukan pada pemegang saham untuk menunjukkan auditor independen terhadap perusahaan dan dewan direksi. Ada beberapa, tapi ini yang kita lihat dewan direksi, komisaris, dan pemegang saham, itu yang umum. Artinya siapa ini yang kita tujukan laporan ini? Kepada yang memberikan penugasan, itu yang paling penting. Yang pada memberikan penugasan. Kalau syariahnya harusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita tambahkan juga di situ ya kan, biar dia tahu laporan itu sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai stakeholder. Baru kemarin saya ini agak melenceng sedikit ya dari pembahasan, tapi di laporan keuangan kita, di laporan keuangan akuntansi, saya lihatlah di mana kira-kira simpul bermasalahnya antara laporan keuangan syariah yang kalian pernah yang saya tunjukkan dulu kan, laporan keuangan syariahnya. Sempat kalian ikut ya? Sempat kalian dapat ya? Laporan keuangan syariah yang saya susun dari disertasi saya. Kalian ada buat dulu di semester 2? Ada? Dapat? Ada Pak.
Ada ya, seperti itu. Jadi di mana letak simpulnya ya? Kenapa kok bisa berbeda antara pola yang saya anti mainstream dengan mainstream? Saya dapat di titik ketika pihak-pihak yang membutuhkan yang menggunakan laporan keuangan. Kalau di standar akuntansi keuangan konven atau standar akuntansi keuangan syariah mainstream, itu di situ hanya pihak-pihak makhluk saja. Manajemen, komisaris, pemerintahan sebagai perpajakan, karyawan, gitu-gitu kan pihak-pihak yang istilahnya membutuhkan ataupun menerima sebagai penerima laporan keuangan. Nah, di situ tidak disampaikan bahwa sebenarnya Allah lah yang punya semua. Kenapa tidak ditunjukkan Allah di situ? Gitu ya. Kenapa tidak Allah ditunjukkan di situ sebagai pengguna laporan, ataupun memang dia tidak memerlukan, tapi istilahnya dia sebagai tujuan untuk dilaporkan, nah kan gitu ya, sebagai tujuan untuk tempat melaporkan, bukan dia memerlukan laporan ini. Sama seperti kita beribadah toh, apakah kamu masuk surga karena ibadah kamu? Bullshit ya, nggak bisa ya, nggak ada orang yang masuk surga gara-gara ibadah dia ya. Orang masuk surga karena Allah memang meridhoinya masuk surga, bukan gara-gara ibadah kita. Tapi peluang untuk mendapatkan ridho Allah itu paling besar kalau kamu melaksanakan ibadah. Jangan ditinggalin itu ya. Berarti kata Pak Ismi, nggak usah beribadah pun masuk surga juga ya. Kalau ridho Allah iya, tapi gimana caranya kamu dapat ridho Allah kalau tidak mendekatkan diri dalam bentuk ibadah? Peluang artinya kan gitu ya. Peluang untuk bisa mendapatkan ridho Allah itu paling besar ya beribadah. Jadi di situ kembali. Jadi kenapa nggak di sini disampaikan kan gitu ya? Ketika tujuan ataupun kepada siapa laporan ini ditujukan? Kenapa kok dimasukkan sebagai Allah di situ? Kira-kira supaya memang tanggung jawab kita sebagai auditor pun yakin bahwa kita nggak main-main ini. Jangan curang kita dalam memeriksa. Dalam memeriksa ya, kita curang, kita nggak boleh curang dalam memeriksa, kan gitu bahasanya. Disitulah membentuk sebenarnya etika ya, karena kan banyak sebagai pembahasan di sini. Kenapa? Bahasanya gini loh, pemeriksa itu kan rentan untuk kolusi, kan gitu ya. Karena manusia mana yang nggak punya kebutuhan atau keinginan, bukan kebutuhan sih, keinginan. Tentu dia bisa masuk di situ ceritanya, sehingga bisa membentuk suatu ataupun menghilangkan independensi seperti si Sukri tadi lah, si Sukri kemarin itu. Ya gimana gitu kan, dia punya keinginan, manusia ya punya keinginan kan. Ketika ditawarin bonus, ya goyang lah, kan gitu bahasanya. Kita Pak harus begini, ya namanya keinginan. Jadi siapa yang bisa mengekang keinginan kita itu, atau bukan mengekang sih, mengarahkan ya, mengarahkan keinginan kita itu ya syariat. Ya, jadi siapa yang menciptakan syariat? Ya Allah. Makanya laporan ini sebenarnya kita tambahkan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu pun nanti ketika membuat laporan jangan main-main. Laporan itu harusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Tulis saja namanya di situ. Harusnya di sini dibikin ya kan. Ya, di laporan auditor independen ini ya, di sini kan kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, pemegang saham, dewan komisaris dan direksi. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas gitu kita bikin. Cocok kan Mas? Nanti kita usulkan itu santai aja. Baik, paragraf selanjutnya, paragraf pendahuluan menyatakan bahwa KAP atau Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan suatu audit. Yang paragraf kedua menyebut
Sebutkan jenis laporan keuangan dan periode yang dicakup dalam audit. Yang ketiga, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen dan menyatakan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit. Jadi ini paragraf pendahuluan itu isinya ini. Paragraf pendahuluan. Jadi di laporan itu per paragraf pun harus kita bikin teratur. Dan ini sudah baku ya sebenarnya. Yang keempat, paragraf lingkup audit skup pemeriksa, subparagraf. Ya, menyatakan bahwa auditor telah melaksanakan audit berdasarkan standar audit. Nah, yang mana? Ya kan? Yang kita pelajari sebelumnya lah, yang 10 itu. Yang 10 itu. Ya kan? Menyatakan bahwa audit dirancang untuk memperoleh keyakinan memadai, reasonable assurance, keyakinan, penjaminan yang memadai bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material. Ini bahasa yang jarang kalian dengarkan. Salah saji material artinya ada angka di laporan yang salah tulis, ya, salah tulis secara besar ataupun secara selisihnya besar. Maksudnya ke atas atau ke bawah, gini, kebesaran atau kekecilan, terlalu besar kecilannya, terlalu kecilnya, bisa saja itu maksudnya salah saji material ini mencakup yang dua tadi. Contoh misalnya pendapatannya 10, seharusnya 100, tapi tertulis 10, itu namanya salah saji tertulis 10, maka salah saji material kekecilan dia. Tapi kalau seharusnya 100 dibikin 10, nah itu gimana? Kebesaran. Begitulah modelnya. Yang dituliskan itu kebesaran. Jadi salah saji material itu suatu informasi atau data tertulis yang salah tulis. Salahnya itu karena kesalahan saji, salah saji itu salah tulis maksudnya ya. Baik kebesaran terlalu besar atau terlalu kecil. Menyatakan bahwa auditor telah mengumpulkan bukti audit dan bukti auditnya dikumpulkan telah memberikan dasar yang memadai untuk memberikan pendapat. Nah, di paragraf ini pun kita sampaikan ya, bahwa kita sudah mengumpulkan bukti audit, bukti audit yang kayak mana, kan gitu ya, kita sampaikan di paragraf ruang lingkup, berarti paragraf kedua, ya kan. Yang paragraf ketiganya di sini opininya, berisi pendapat atau opini audit, menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan audit yang telah dilakukan. Frase itu maksud kalimat ya, kalimat menurut pendapat kami. Nah, itu maksudnya itu harus disebutkan, harus dituliskan. Menunjukkan kemungkinan bahwa laporan keuangan masih terdapat risiko informasi walaupun laporan keuangan telah diaudit. Coba kita lihat opininya. Nih, ada nggak kata-kata menurut pendapat kami? Menurut opini kami ini dia. Nah, ya kan ada. Di sini disebutkannya. Jadi menyatakan frase menurut pendapat kami atau menurut opini kami menunjukkan kemungkinan bahwa, jadi kan yang berpendapat kan kita. Nama KAP dan partner yang menandatangani. Nama ini menunjukkan partner akuntan publik yang bertanggung jawab atas audit yang dilakukan. Tanda tangan ini yang sangat berpengaruh juga ya kan. Nah, ini siapa namanya? Apri Siswandi SHPA. Ini dulu anggota saya dulu. Ya kan, pertama ngaudit saya yang ngajak. Ya, orangnya bagus. Orangnya pintar. Orangnya ulet lah. Ya itu istilahnya apa ya, masih kurang berani lah, agak takut ya, memang gitulah ya. Udah lumayan, ada namanya, ada nomor registrasi akuntan publik. Kalau saya nomor registrasi akuntan, nomor register akuntan saya ada, tapi ini nomor register akuntan publik lain lagi ya. Jadi di Indonesia aja itu ada nomor 1453 nomor dia ya, nomor dia.
Medan Mei 2020, nggak ada tanggal, seharusnya ada tanggalnya. Kan, tanggal laporan merupakan tanggal terakhir pelaksanaan pekerjaan lapangan. Auditor hanya melaksanakan sampai dengan tanggal ini. Jadi tanggal itu memang penting untuk menandakan. Tapi ya Mei, anggaplah akhir Mei, kan gitu ya. Anggaplah akhir Mei. Nah, inilah 7 bagian laporan ya, 7 bagian laporan audit yang baku. Ini audit eksternal. Ya. Kalaupun audit internal, dia bisa mengadopsi seperti ini. Cuman dikondisikan. Makanya ini ya, kalau kamu sudah nanti tamat ataupun sebenarnya ya, yang diharapkan itu sebenarnya lebih tinggi itu adalah kreativitas. Ya, jadi suatu kreativitas yang tinggi itu, yang inovasi itu yang kurang dari kalian yang baru-baru ini. Yang baru-baru ini kita berharap ada terobosan pemikiran yang tapi tentu dengan dasar ya, tidak asal aja, ada dasarnya yang kuat. Ya, ada dasarnya yang kuat sehingga kita mengatakan sesuatu tapi ada dasar. Jangan ngomong tapi tidak ada dasar. Itu masalahnya. Kita tunggulah. Jadi kita bisa gitu untuk kejadian. Makanya saya sih dulu waktu ngaudit yang pernah saya bilang kan, ngaudit laporan pertanggungjawaban Direktur Polmed. Tidak ada yang bisa nyusun laporan ya. Tidak ada yang bisa nyusun laporan. Jadi saya adopt yang seperti ini, saya adopsi. Saya adopsi, saya robah-robah, tapi kerangkanya itu seperti ini. Ya. Bentar. Kita lanjut. Mana tadi? Oh, ini dia. Jadi inilah, oke, dari 7 bagian laporan audit ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kita buat laporan ini ya, kita istilahnya inilah hasil produk, nah, benda barangnya, produknya, utamanya bukan, karena untuk mendapatkan selembar kertas opini ini prosesnya wah sampai panjang kan gitu ya, prosesnya panjang. Tapi hasilnya cuma selembar kertas. Macam saya bilang, untuk skripsi kamu paling heboh berapa lembar sih? 100 nanti paling. Misalnya contoh lah gitu ya. 100 halaman lah misalnya. Sudah heboh kali kalian. Sama juga disertasi saya misalnya. 376 halaman disertasi saya. Apakah itu menunjukkan semua kerja kita? Enggak. 100 halaman kamu itu apa? Karena sepanjang ilmu selama 4 tahun ini kamu di sini dirangkum hanya dalam satu yang namanya 100 halaman itu. Nah, itu. Kalau ini pun demikian. Kerja-kerja audit, standar pekerjaan lapangan itu yang banyak itu hasilnya ya selembar ini. Tapi apakah itu tidak dikerjakan? Wah, harus dikerjakan. Untuk bisa mendapatkan yang selembar laporan ini. Itu maksudnya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada lah ya. Ini contoh laporan dari standar audit ya. Dari standar audit seksi 508.
Pernyataan standar audit nomor 29. Standar auditing ada sebenarnya, SA, International Standard Auditing, ISA. Di contohnya laporan audit macam suratnya tadi lah kan, kami telah mengaudit neraca perusahaan KXT dan 31 Desember 2000 setelah melaporkan laba rugi dan laporan ekuitas terus seperti ini tanggung jawab. Nah ini disebutkan kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan, melaksanakan, ini kan standar pekerjaan lapangan nih, merencanakan dan melaksanakan agar memperoleh nilai yang memadai laporan bebas dari sejarah material. Suatu audit meliputi pemeriksaan berdasarkan pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam bentuk dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Jadi standar pekerjaan lapangan itu adalah gunanya untuk meyakinkan kita memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat. Gitu loh. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan eksekutif 2020 dan hasil usaha arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tanda tangan, nomorkan nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik, tanggal, gitu. Tadi lah macam yang ini. Kan ini ya. Inilah dia bentuk realnya. Harus ada kop suratnya. Kalau tadi kan yang di teorinya, yang di peraturannya, ini harus ada suratnya, ada alamat suratnya, dan nomornya, kan gitu kan. Jadi tanggung jawabnya, tanggung jawab auditor, kan gitu. Oke, ini kan ada ini dia ada wajar dengan pengecualian ya, kan ada dikecualikan. Nggak semua yang bagus gitu. Kalau ini kan yang bagus semua hal yang material katanya. Berarti itu kondisinya. Kondisi yang diperlukan dalam laporan audit yang bentuknya opini unqualified. Unqualified itu maksudnya opini yang bagus ya. Unqualified opinion. Seluruhnya selalu 3 standar umum. Bukti audit yang memadai, ketika standar pekerjaan lapangan telah dilaksanakan, laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, GAP, General Accounting, standar principle, GAP, General Accepted Accounting Principle, General Accepted, prinsip akuntansi yang diterima umum, General Accepted Accounting Principle, GAP. Tidak ada kondisi yang memerlukan paragraf penjelas. Nah, ini ada pula, kan? Berarti ada kemunculan ini maksudnya tidak ada yang bagusnya lah, yang paling bagusnya. Kondisi yang mengakibatkan opini dan paragraf penjelas, explanatory paragraph atau modifikasi kata, modified report wording. Nah, itulah yang contoh kita di adil utama tadi. Adanya ketidakkonsistenan, left inconsistent, ketidakpastian kelangsungan hidup perusahaan, going concern problem. Auditor menyetujui penyimpangan terhadap prinsip akuntansi berlaku umum, penekanan pada suatu masalah, emphasis on matter, laporan yang melibatkan auditor lain. Jadi ini ada sebab-sebabnya ya, ada sebab-sebabnya yang memang umumnya sering, ini yang umum ini ya. Tapi kalau yang di sini, yang di opini audit adil utama tadi, dia masuk ke sini sebenarnya. Ya tidak konsisten ya, artinya ada yang tidak dimasukkan sebagai perhitungan karena ada laporannya tidak diikutkan perhitungannya ya. Ini sebenarnya bisa disebabkan oleh fraud ya, sebenarnya fraud ataupun apa sajalah yang bisa tidak konsistenan. Contohnya ada nggak di sini ya, coba kita lihat. Ada error, fraud, dan ini nampak kan? Auditor responsibility for error, fraud, and illegal act. Nampak? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Oke. Nah ini maksudnya dari yang masalah-masalah yang berat tadi, masalah-masalah itu tadi kan error, fraud, illegal act.
kan gitu. Jadi kita harus bisa mendeteksi errornya, fraudnya, ataupun illegal act-nya. Kalau memang terdeteksi harus dimunculkan dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan tadi. Jadi ini dia masalahnya yang mau dilaporkan. Kalau nggak ada, ya nggak ada, jangan dipaksakan lah. Tapi kita bertanggung jawab. Itu. The auditor has responsibility to plan and perform the audit to obtain reasonable assurance. Reasonable assurance tadi kan penjaminan about whether the value statement are free of material misstatement, whether caused by error or fraud. Jadi ada, jadi gini, salah saji, salah tulis, apa namanya bahasanya di sini? Material misstatement bahasanya, ya, material misstatement. Jadi hasilnya ada yang kesalahan gitu. Kalau ada kesalahan kita harus deteksi, salah hitung. Apa mungkin salah Pak laporan itu? Ya salah, ya manusia juga yang nyusun, kan gitu ya. Istilahnya gimana ya? Kita ini ibaratnya melihat itu ya karena memang manusia kemungkinan salahnya sih pasti ada. Apakah disengaja atau tidak sengaja? Nah kita itu harus skeptis kan gitu. Kita nggak pikir juga apa namanya buruk sangka atau apa itu pun kan nggak juga. Cuman awal dia gini loh, nggak perlu kamu nuduh, gitu loh. Ketika kondisi-kondisi yang seperti ini, error, fraud, illegal act ini, nggak perlu kamu nuduh mereka korupsi, mereka istilahnya kolusi ataupun korupsi lah istilahnya, menyimpang lah gitu ya, membuat penyimpangan dalam laporan. Nggak perlu fraud lah, fraud misalnya. Nggak perlu kamu bilang pun, ketika kamu laksanakan standar audit pekerjaan lapangan itu, kelihatan sendiri dia, keluar dia, nampak dia. Gitu loh. Kalau kamu jalankan dengan catatan, kamu jalankan standar pekerjaan lapangan. Ingat itu. Kalau kamu jalankan standar pekerjaan lapangan yang 3 itu aja, nampak ini misstatement ini. Ya. Hanya kalau kamu membutakan mata aja lah, makanya dia tidak nampak. Gitu. Kelihatan itu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ya banyaklah macam-macam ya. Ada misalnya ini pernah kejadian juga di saya di Tanjung Pinang. Kamu Tanjung Pinang, kamu di mana? Tanjung Pinang. Tahu kamu di mana? Tanjung Pinang. Tahu nggak? Ada yang pernah ke sana? Pulau Bintan. Kepri. Di sana saya meriksa Pelindo. Ya tahun 2008 apa 2008 itu. Saya periksa Pelindo, Pelabuhan Indonesia 1. Kantor pusatnya di Belawan. Dia punya cabangnya di Tanjung Pinang, Bintan. Jadi dari sini terbang ke Batam, dari Batam naik boat lagi sampai ke Tanjung Pinang. Di sana saya periksa pelabuhannya. Jadi Pelindo ini kan perusahaan negara yang mengelola pelabuhan yang resmi ya, pelabuhan secara resmi. Pelabuhan di seluruh Indonesia secara resmi, Pelindo. Pelindo 1 melingkupi Aceh, Sumatera Utara, Riau. 3 provinsi. Itu daerah usaha, daerah usahanya lah. Nah, ketika saya ke sana, jadi ketika saya melakukan inspeksi atas apa? Inspeksi atas pembangunan pagar. Jadi ada di laporan keuangannya ada penambahan aset pembangunan pagar kantor. Pagar kantor itu dibangun. Besinya itu besi macam perbagian gitu ya, tapi besar ya. Besar besinya.
sekitar tingginya sekitar 2 meter gitu, atau 1 meter 70 gitu, kayaknya tinggi lah, pokoknya kan perbagian gitu di belakang, di samping. Lalu di situ disebutkan, saya mintalah, saya kan inspeksi itu, saya inspeksi, lalu apa yang saya minta? Yang saya minta kontraknya, kontrak pembangunannya dengan pihak ketiga. Kan dia ada kontraktornya kan yang membangun, enggak lah Pelindo, karyawan Pelindo yang bangun pagar itu ya nggak perlu lah ya, cukup dia panggil rekanannya yang bisa nanti dibayar kan gitu ya, kontraktornya. Nah itu saya yang mengalami sendiri. Di kontrak tersebut ada disebutkan 10 bagian 10 bagian pagar gitu, 10 bagian besi. Kan kadang-kadang pagar itu kan ada besi terus ada temboknya, ada besi ada temboknya kan gitu ya, ada besi ada temboknya, ada pagar besinya ada temboknya. Menurut di kontrak ada 10 kepingnya, 10 bagian itunya, besinya. Ketika saya inspeksi, saya melakukan inspeksi. Apa itu inspeksi? Kayaknya di sini yang ngomong kemarin. Apa itu inspeksi kemarin? Iya. Ya, ada yang ngomong kemarin di sini. Apa itu inspeksi? Dini. Ada ngomong kemarin kamu? Enggak, Pak. Enggak, bukan kamu itu berarti. Bukan. Bukan ya. Bukan si Listami. Listami di sini kan? Bukan, Bukan Pak. kamu. Bukan kamu yang ngomong. Bukan, Pak. Siapa itu ya? Hantu berarti ngomong. Gak ingat saya. Jadi inspeksi itu adalah pemeriksaan dengan Ropi kayaknya yang ngomong ya. Enggak ya? Ada yang ngomong. Jadi apa rupanya inspeksi itu? Listami. Kayak bentuk pengamatan, iya pengamatan, kayak observasi gitu ya, Pak? Observasi. Pengamatan. Inspeksi. Apa itu? Dia kayak pemeriksaan Dengan dengan metode pengamatan gitu, Pak? Enggak? bukan dengan pengamatan, mirip tapi makanya pemeriksaan dengan menggunakan panca indera. Dengan menggunakan panca indera. Artinya apa? Badan kita nyampe gitu, badan kita ke sana. Ya kan? Jadi kita ke sana, kita hitung tuh satu-satu besinya. Saya pegang itu pagarnya. Saya sentuh pagarnya. Setelah saya sentuh apa terjadi? Yang saya sentuh ada 9 cuman bagian pagarnya. Begitu saya tengok di kontrak 10. Saya lihat hitung berkali-kali. 1, 2, 3, 9. Kontrak 10. Nah, apa nih? Kan gitu. Panggillah bagian tekniknya. Gimana nih Pak? Jadi apa yang saya bilang maksudnya tadi? Kalaulah kamu jalankan standar pekerjaan lapangan itu, yang namanya error, fraud, itu kelihatan. Itu kelihatan. Kalaupun dia sengaja, tidak sengaja, itu bakal kelihatan juga. Tapi inilah, makanya orangnya yang memang sudah berpengalaman yang kita periksa ya kan, yang udah biasa bermain di situ. Ketika saya tanya, mana nih satu lagi bagiannya? Saya bilang kan, di kontrak 10. Ini kok 9. Dengan tenang pimpinan ngomong, pimpinan proyeknya. Sebentar Pak, besok Pak ya. Besok disuruhnya, ditundanya besok. Di situ saja sudah tahu kita, ini ada masalah. Kan gitu ya. Jadi mereka mencoba fraud itu istilahnya ya gimana ya? Itulah kemahiran tadi ya. Itulah kemahiran. Jadi begitu kalian
sering menggunakannya, melaksanakannya. Makanya saya bilang, pernah juga saya bilang, kalian jangan coba-coba, kalian istilahnya bohong-bohong. Bukan apa-apa, saya pun pernah dibohongi, kan gitu kan. Cuman kan kita belajar lihat orangnya terus. Jadi istilahnya terus terang, saya menang hidup duluannya dari kalian. Jadi kebetulan saya tahu model-model yang kalian bohong-bohong itu. Jadi ya lucu lah ya. Paling aneh ketika kamu bayangkan aja, kamu sudah paham sekali, lalu ada orang di depan kamu, lalu kamu tahu dia itu berbohong, karena kita sudah paham kali apa yang dia lakukan. Apalah yang mau kita bilang sama dia, kan gitu kan? Jadi terakhir, nah ini nanti akan kita sampaikan ini di endingnya, karena saya menunjukkan bahwa kita fungsinya auditor, bukan penyidik. Besoknya saya tanya, mana Pak? Yang satu lagi mana Pak itu? Besinya cemana masalah yang kemarin pagar itu? Saya bilang kan, oh Pak, gini Pak, diajaknya lah saya keluar itu kan. Kemarin itu Pak, karena begini, kami robah Pak, satu lagi menjadi besi-besi untuk ini, penahan parkir mobil, katanya. Kan ada penahan parkir mobil itu ada macam pipa-pipa gitu, supaya jangan kebablasan kan ke belakang, kan ada model macam, kalau kalian pernah pola parkiran di mobil, kalau orang ada kadang, kalau di mall ada kadang ininya ya, dibikin besi, batu sedikit, dinaikkan sedikit supaya bannya tertahan. Mereka pakai besi, dialihkan kemari Pak, kemarin itu Pak, yang sekian meter itu dialihkan kemari. Itu mula-mula kan katanya, wah pandai dia jawab kan. Nah saya pun tidak mau kalah lah. Apa buktinya Pak? Dikontrakkan 10. Perubahan itu kan harus ada koreksi kontrak. Ini kan bukan kelas kecil, ratusan juta loh. Mana ceritanya nih Pak? Dia lagi dia. Iya Pak, kami harus Pak. Iya. Mana buktinya? Pengalihan tadi. Pengalihan dari pagar ke tempat besi parkir. Waker lagi dia. Oh iya sebentar Pak. Besok ya Pak. Besok lagi. Malamnya dia diajak kita makan-makan, gitu-gitu tuh biasanya. Itu udah nampak tuh cenderungannya. Pak kita makan malam sana Pak ya. Sana enak tuh ikannya. Sana itu enak ininya. Oh kita sih oke-oke aja. Oke lah. Masih sebatas makan kan gitu ya. Oke lah. Jalanlah ke sana. Besok mana Pak? Kita tagih lagi. Berita acara. Apanya Pak? Pengalihannya itu. Baru dikeluarkannya. Ini Pak, berita acaranya Pak. Nampaklah di situ memang berita acaranya. Oh iya, oke, saya pegang ya Pak. Saya bukti audit saya. Itu kan bukti audit saya. Kan gitu kan? Itu sebagai lampiran bukti audit kita. Bahwa kita sudah inspeksi fisik, pagar, proyek pembangunan pagar, dan ada pengalihan, dan ada ini dia, berita acara pengalihannya. Kan itu? Ada. Nah, itu untuk kepentingan kertas kita, laporan kita. Cuman kalau kamu lihat, kan nah disitulah titiknya saya auditor. Saya terima aja buktinya. Kalau saya penyidik, saya akan lihat stempelnya itu basah loh. Itu kan setahun yang lalu proyeknya. Saya kan meriksa tahun 2020 ini, 2021, saya kan meriksa laporan 2020. Itu kan udah kejadian udah lama. Itu kertas, stempelnya itu stempel basah. Masih basah stempelnya. Itu kalau penyidik, nah itu dilanjutkan. Itu penyidik dilanjutkan masuk ke sini dia. Masuk ke fraud. Ya, masuk ke fraud dia. Ya, kalau dia penyidik, disitulah titik. Makanya saya terangkan ke kalian. Disitulah ada titiknya. Kita hanya sebatas sampai ketika dikasihnya laporan berita acaranya, kertas berita acara pengalihan pembangunan, kita sampai di situ selesai. Kita sampai di situ selesai. Auditor sampai di situ selesai. Tapi kalau penyidik, KPK, penyidik polisi, penyidik kejaksaan, nah itu diteliti lagi.
Oh, stempelnya saya sebenarnya kelihatan stempelnya basah. Tapi karena saya paham bahwa saya sebagai auditor bukan penyidik, saya tidak mau teruskan. Nggak ada guna, ya, nggak ada guna. Gitu loh. Karena ini sudah disetujui sama pimpinannya, pimpinan kantornya di situ. Nah itulah proses, ya itulah proses artinya tanggung jawab kita sebagai auditor yang kita laporkan itu adalah hasil standar pekerjaan lapangan yang kita lakukan. Kita bertanggung jawab atas error, fraud, dan illegal act-nya itu, ya kan? Because of the nature audit evidence are characteristic of fraud, the auditor is able to obtain reasonable but not absolute. Nah ini dia kan, assurance that material misstatements are detected. Jadi kalau sudah ada lagi batasannya seperti ini. Kalau misalnya satu project begitu ya, satu project lalu harusnya 10 misalnya, tapi dikerjainnya 9, kan gitu kan. Cuman dari yang satu itu nilainya kecil dibandingkan dengan total aset secara keseluruhan. Mungkin kursi plastik itu hilang 2 misalnya kan, hilang 1 di tabel atau di daftar laporan 100 unit kan gitu kan. Kita periksa, hilang 1-2 gitu, 1 aja enggak. Nilainya berapa? Nilainya udah buruknya tuh Pak, nilainya paling 100.000. Tapi dari aset triliun dengan 100.000, nah itu kan, nah di situ maksudnya ada namanya materialitas. Ya di situ ada materialitas, nanti kita akan bahas sedikit nanti di situ. Kita ya sudah yang seperti itu. Tapi kalau kalian tetap, tapi kalau dari segi ini loh, dari segi laporan pemeriksaan kita tetap tunjukkan kepada atasan kita yang stafnya nih, kita meriksa ke lapangan, kita tetap tunjukkan ke pimpinan kita bahwa dari 100 kursi plastik yang kami ada 1 yang hilang. Nah itu harus tetap kita tunjukkan, nilainya 100.000, kan gitu, itu kondisinya. Ya baik. Nah ini audit reporting tadi. Di sini dijelaskan tentang materialitas ya. Materialitas itu sebenarnya kalau saya sih nggak perlu saya terangkan ke kalian secara detail, tapi kalian untuk staff tidak boleh ya, tidak boleh ada materiality. Apapun ceritanya semua dilaporkan. Seperti yang saya bilang tadi, kamu tidak perlu menilai satu kursi 100.000 itu tidak berefek ke yang lain. Itu kamu tidak punya kewenangan untuk itu. Kamu coba tetap kerjakan, ada selisih laporkan. Masalah itu masuk ke laporan atau tidak masuk laporan audit nantinya sebagai istilahnya fraud atau sebagai misstatement, salah saji, nah itu bukan urusan kita, itu urusan yang lebih tinggi lagi. Tapi kita sebagai pekerjanya kita harus munculkan semua selisih-selisih itu. Itu maksudnya. Ya, ini materiality namanya. Tidak usah dipelajari dulu lah yang ini. The hotel standard unqualified opinion tadi ya, unqualified yang maksudnya yang bagus ya. Setelah ada scope, ini dia opini paragraf explanatory of the name report. Nah seperti ini contoh tadi yang tadi. Ini dia laporan yang kemarin. Listen for the pictures for an unqualified opinion. Ini ya ada scope limitation, ada batasan yang bisa membuat jadi tidak wajar itu laporan keuangan itu adalah ya ada pembatasan. Jadi macam tadi lah, karena dia tidak memberikan batasan ke saya periksa secara fisik. Mana nih pembangunan pagarnya? Ini Pak, itu bawanya saya ke sana. Pokoknya dibiarkannya saya menghitung, dibayarkannya saya. Nah di situ berarti dia tidak ada membatasi, scope limitation. Yang ada membatasi itu ya seperti tadi. Ini ada kontrak pembangunan pagar. Saya mau inspeksi, oh nggak bisa Pak. Nah itu sudah masuk ke pembatasan. Wah ini material nih 200 juta atau 500 juta ini proyeknya. Saya mau periksa ini, saya bilang kan. Saya mau periksa sebagai auditor, saya mau periksa ini. Oh nggak bisa Pak, saya pula. Ya,
Kenapa nggak bisa? Ya Pak, ini begini, macam alasan, ya kan? Macam begini. Itu sudah terjadi, pembatasan, dan itu sering terjadi. Kadang yang cantiknya itu tadi, ya, makanya yang untungnya kalian tahu gimana di lapangan itu sama dari saya. Mereka nggak kasar mainnya. Oh nggak bisa Pak, nggak gitu. Saya mau meriksa ini nih, katanya misalnya kan. Oh iya Pak, dia jauh itu Pak, jauh. Capek nanti Bapak. Gitu-gitu bahasanya. Oh iya, iya Pak, nanti kita tengok nanti Pak ya. Besok. Nah malamnya kita jalan-jalan. Ya Pak, di sana ada yang bagus. Air jauh lah loh tuh Pak, begini Pak, sambil makan ya kan. Jauh kali lah itu Pak, begini Pak. Ya Pak, makan lagi. Seperti itu cara mereka. Ya, kan jangan contoh cara itu ya. Ya, enaknya juga sebagai pemeriksa yang bakal, karena saya pun walaupun saya pemeriksa, saya pun diperiksa juga nya. Kan gitu ya. Kadang jurus-jurus seperti itu karena kita tahu, kita coba juga, tapi sebenarnya nggak perlu. Makanya karena kita pun paham kan gitu ya. Tinggal kalau kamu sudah on the track, sudah sesuai dengan standar akuntansi, sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan aturan atau kriteria yang telah ditetapkan, jangan khawatir, ya kan. Ditambah lagi kita memang tidak ada faktor kesengajaan, ya nggak usah khawatir lah masalah-masalah itu. Ya kalau yang namanya salah ya salah aja, kamu terima konsekuensinya, kan gitu. Tapi untuk menutup-nutupi kesalahan, untuk mengalih-alihkan kesalahan, itu tidak perlu kita lakukan. Ya, ada scope limitation, batasan pemeriksaan, ada gap interpreter, ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan, misalnya kan. Apa itu contohnya, Pak? Contohnya ada aset tetap yang tidak disusutkan misalnya. Dia aset tetap milik perusahaan, tapi tidak disusutkan, bangunan ataupun mobil yang memang harus disusutkan ya, kecuali tanah. Kalau tanah kan nggak perlu disusutkan. Tapi kalau yang seharusnya disusutkan tidak disusutkan, nah itu sudah penyimpangan catatan standar akuntansi keuangan. Kan gitu. Lack of auditor independence, maksudnya ada penyimpangan dari auditor. Itu ada kesalahan lah. Jadi ada beberapa model di sini. Kalau di sini ada beberapa model di sini. Ada qualified, maksudnya wajar, itu yang paling bagus. Ada disclaimer, ini yang paling jelek. Tidak memberikan pendapat. Adverse, ini jelek juga. Ada yang tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan aturan. Ini tidak bisa memberikan pendapat. Ini yang wajar, bagus. Ya, yang qualified bagus, disclaimer tidak bagus sekali, ini tidak bagus aja. Ya kan? Artinya ini memang nggak bisa dibilang. Kalau disclaimer ini kita tidak bisa ngasih pendapat. Kenapa? Karena informasi dibatasi, macam tadi lah. Mana ini aset tetapnya, pembangunannya, saya mau ke sana. Nggak dikasih kita ke sana. Jadi kita tidak tahu, tapi secara administrasi dia sudah lengkap. Ada berita acara begini-begini, tapi kita tidak bisa melihatnya secara fisik, kan gitu kan. Ini kan ada pembatasan. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa ini barang ada atau tidak ada. Kan gitu ya. Ini barang ada atau tidak. Kalau tidak ada ya seharusnya tidak bisa. Kan gitu ya. Tapi kalau ada, kenapa kami nggak ke sana? Kenapa nggak sampai ya jalan, itulah tandanya. Itulah maksudnya kita jalan-jalan itu tadi kan. Jadi ketika di aset tetap ditunjukkan nilai yang tinggi, yang besar, ya kita harus lihat. Ada juga yang saya bilang di sini kan, waktu saya yang PTP Sumatera Utara itu, ketika isunya adalah penjarahan tanah masyarakat, ya saya harus periksa luas tanah, batas-batas tanahnya, mana dia, pegang kertas surat tanahnya. Kelilinglah ke kebunnya, keliling Pak, keliling lah. Siapa yang ngantar? Ya orang perusahaan lah.
Ya kita jelaskan bahwa kami harus memiliki keyakinan untuk lahan aset tetap ini apakah betul memang sesuai dengan lahan ini, karena isunya adalah penjarahan waktu itu tahun-tahun berapa itu ya, dan banyak penjarahan lahan perkebunan oleh masyarakat. Itu yang kemarin ya, keliling kebun-kebun itu kita lihat di batasnya. Oh, ini ada pengetahuan tentang public accounting firm, ada kantor akuntan publik yang besar-besar. Kalau kamu ke sini, nah ini hitungannya hitungan kerjanya udah jam, dolar. Ini di Jakarta ya. Dan banyak yang bermarga pun di sini. Kawan-kawan saya ada di sini. Di Deloitte kawan saya ada, kawan satu letting saya di Deloitte ini. Surung Sianturi namanya. PricewaterhouseCoopers pun ada. Ernst & Young ini auditor besar ya, auditor besar. Kalau kamu mau jadi akuntan atau auditor di sini lah dia. Ya dirintis jenjang karirnya bisa. Memang ada yang mau biar kita kasih rekomendasi ke sana. Ya, cuman untuk syaratnya kamu harus ikut pelatihan yang saya kasih, baru kita kasih rekomendasinya. Ya, ini ada partner, manajer, ini dia apa namanya saya bilang kemarin, jenjang karir di kantor akuntan. Ini staff, senior, manajer, partner. Ini yang paling atasnya partner, kan gitu. Yang paling atasnya partner. Nah, saya dulu posisinya di sini, di manajer. Yang nomor duanya, ensuring the audit properly planned, including scheduling of team members, supervising the preparation and improving the audit program, reviewing the working paper, financial statement, and audit report. Itu yang saya kerjakan seperti ini lebih kurang, ya kan? Kalau yang di sini partner udah signing, ya, yang mana nih? Types of audit, test assurance, internal control, operational audit, compliance audit, audit service ya. Jadi sebenarnya audit syariah itu lebih dekat ke sini ya, ke compliance audit, audit kepatuhan. Ya, audit kepatuhan dia lebih dominan dia ke audit kepatuhan. Ini kalau audit syariah sekarang ini ya, dia bagian. Jadi yang kita pelajari itu sebenarnya lebih global lagi nih. Yang kita pelajari ini lebih global. Audit syariah itu sebagian seperempatnya lah. Ya kan? Tekniknya sama Pak, sama lah. Teknik yang dipelajari ya. Bagaimana caranya itu ya seperti yang kita pelajari ini. Laporannya juga Pak, iya. Laporannya juga seperti yang kita pelajari ini. Reporting internal control, ini service ya. Risk management, types of audit, tax service bisa juga. Kita bisa. Jadi pendampingan ya, pendampingan. Kalau kamu jadi akuntan ataupun kantor akuntan itu, kamu bisa menjadi pendamping kalau perusahaannya lagi diperiksa. Ya sama, saya pun begitu. Nah ini yang kerjaan yang saya sekarang. Saya lebih sering jadi pendamping perusahaan untuk dalam pemeriksaan pajak sampai ke pengadilan, pajak di Jakarta. Kita dampingi. Ya masalah. Nah kembali saya bilang, jangan kamu kira di dunia ini masalah hasil yang cerita, kadang proses yang harus ditunjukkan. Walaupun hasil memang sangat mementing, tapi kalau orang udah kita bantu, mereka akan menghargainya sesuai dengan apa yang kita, ya rezeki kita lah. Ya, tipe auditor, kembali tipe auditor ya, external auditor, internal auditor, government auditor, dan pernah kita pelajari. Organizational effect to public. Oh ini organisasi akuntan. Jadi kalau yang di luar negeri ya, kalau di kita ada IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia, ada IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, itu yang memang profesi-profesi pemeriksaan. Nggak banyak sih, nggak banyak.
IAI pun itu secara umum. Ya kan, IAI itu secara umum. Kalau kamu jadi akuntan bisa, kamu bisa jadi akuntan. Karena kamu masuk jurusan akuntansi. Kamu masuk jurusan akuntansi, ya. Oke, tadi kembali ke yang ke sini tadi apa lagi? Ketidakkonsistenan, lack of consistent ini ya, kondisi yang membangun lack of consistent, perubahan sistem akuntansi, oh ya ini belum saya ingatkan ya. Kondisi berikut mempengaruhi konsistensi laporan keuangan yang mengakibatkan pada penjelas, yang seperti di standar pelaporan ke-2 ya, perubahan prinsip akuntansi dari FIFO ke LIFO misalnya, perubahan entitas pelaporan dari CV ke PT misalnya, koreksi atas perubahan prinsip akuntansi yang tidak diterima secara umum, misalnya ada yang masalah, itu harus dijelaskan dalam laporan. Terus kita jelaskan ya. Perubahan estimasi umur pakai piutang, tetap kesalahan, itu bisa kita kasih tahu. Ya. Jadi ini muncul di laporan, laporan audit ya. Kalau si yang diperiksa tidak mau merubahnya kembali, gitu loh, supaya tetap konsisten. Nah, mereka tidak mau merubahnya. Kalau mereka mau merubahnya, ini tidak perlu. Ini nggak ada masalah, ini nggak ada muncul gitu loh. Berarti mereka konsisten jadinya kan gitu ya. Karena diperiksa dia jadi konsisten. Coba nggak diperiksa, berarti kan jadi berbeda dari yang lama sebelumnya, nggak konsisten kan gitu bahasanya. Itulah salah satu guna diperiksa kan. Ketidakpastian kelangsungan hidup, going concern ini. Jadi ada beberapa kasus, kalau dulu kasus yang paling fenomenal ya, Enron. Ada pernah kalian dengar dulu, udah lama itu kasus Enron, tapi tahun 90-an ya kayak Enron itu. Jadi gini, 2020 audit tahun 2020 dikeluarkan Kantor Akuntan Publik menyatakan PT itu sehat luar biasa, bagus, mantap, bukan pakai R, mantap kan itu di Desember 2020. Di misalnya di sekarang lah, di Maret atau April 2021 perusahaannya nggak bisa bayar hutang alias rugi, uang nggak ada, dilaporkan sama yang berpiutang, yang memiliki, yang perusahaan itu berhutang kepada siapa gitu ya, dilaporkan ke pengadilan, dilaporkan ke kejaksaan, ke pihak berwajib, dan dinyatakan pilot itu, yang mula-mula dinyatakan bagus tadi sama akuntannya, sama auditor independennya, toto di lawan transaksi si perusahaan ini menyatakan ini nggak bisa bayar hutang, nggak gini, pokoknya nggak ada uangnya untuk pilot. Usut punya usut, yang meriksa ini merembet ke yang auditornya. Kenapa auditor bikin itu laporan bagus? Kalau bulan-bulan April dia nggak bisa bayar hutang, kan gitu. Itu bahasanya. Berarti salah auditornya. Wah, auditornya disalahin tuh. Dibubarkan kantornya. Kantornya namanya dulu Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen. Itu nomor 1 di dunia itu. Kantor akuntannya. Bubar kantor akuntannya. Dibubarkan oleh pengadilan. Gitu. Karena sudah melanggar ketentuan etika. Karena membuat laporan yang tidak benar jadinya, berbohong. Nah, itulah kondisinya. Nah, ini juga ketidakpastian kelangsungan hidup pun seperti itu. Mengharuskan auditor untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu yang pantas. Maksudnya gini loh, di Desember 2020 dibilangnya perusahaan ini bagus, masa bisa bulan Maret dia bubar? Nah, itu kan masalah berarti kan? Harusnya kan diterangkan di laporan audit itu. Ini yang memang kebetulan, ini terjadi loh sekarang. Ini perusahaan yang ada saya pegang. Efek ini luar biasa. Tahu efek dari mana? Dari efek Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja.
Jadi menurut laporan keuangan 2020, perusahaan lumayan masih bagus, masih bisa. Cuman begitu turun peraturan pemerintah turunan Omnibus Law, kontrak-kontrak perusahaan itu batal, alias nggak ada lagi yang nggak bisa lagi dia jualan, nggak ada yang lagi nggak laku dia, nggak bisa jalan dia, gara-gara peraturan Omnibus Law itu. Yang mana ini perusahaan pengangkutan bahan beracun B3, khusus B3. Dia siapkan truknya sesuai dengan kondisi yang memang untuk bahan beracun. Tentu dengan perawatan yang maksimal ya, berbeda kan gitu kan. Biayanya pun tinggi. Udah kontrak ke perusahaan-perusahaan, ya bakal diangkut lah nih kan, bakal dijual lah jasanya ini. Bulan-bulan bulan-bulan Februari ini, Februari Maret. Udah disusun lah rencana, udah deal sebenarnya di 2020 udah deal, udah enak lah kan, ada kan kontrak beberapa miliar lah, kan begitu. Ketika Maret kemarin keluar peraturan pemerintah turunan dari Omnibus Law yang menyatakan bahan beracun itu tidak beracun lagi. Bahan beracun itu dinyatakan tidak masuk ke bahan beracun. Bayangkan. Terakhir yang menggunakan jasa itu, jasa pengangkutan itu, PLTU dia. PLTU-nya, PLTU yang di Pekanbaru ini, tenaga uap dari batubara. Ada limbahnya. Limbahnya terdiri dari limbah pembakaran batu bara itu, ada limbahnya, dan limbah itu sebenarnya sebelumnya dinyatakan beracun. Jadi diangkut harus dengan prosedur beracun kan gitu. Jadi perusahaan yang kawan ini dialah yang dinyatakan bisa mengangkutnya sesuai dengan peraturan. Begitu Maret ini keluar bahwa dinyatakan bahwa bahan itu tidak beracun, perusahaan ini membatalkan kontraknya. Udahlah, kami aja yang ngangkat, nggak perlu pakai perusahaan-perusahaan yang khusus-khusus kayak gitu kan gitu katanya jadinya. Kami aja lah yang ngangkut, kami sewa-sewa 2-3 truk, dah kami cicil, kami keluarin, nggak ada masalahnya itu. Batal semua, hilang pendapatan kawan ini. Nah inilah yang maksud going concern itu. Jadi kalaulah kondisi ini terjadi, auditor di laporan keuangan 2020 harus disampaikan bahwa kemungkinan dari berarti kita harus belajar Omnibus Law, Pak. Iya. Auditor itu harus banyak tahunya. Ya, harus banyak tahunya. Belajar terus. Ini juga tantangan ya. Itu tantangan yang sangat, karena peraturan-peraturan itu berubah. Ya. Peraturan-peraturan kita harus ikuti peraturan-peraturan. Makanya saya di kantor saya itu dalam seminggu sekali itu setengah jam itu kami ada diskusi, bongkar aturan, download peraturan perpajakan yang baru, bacakan, diskusi, bacakan aja dulu, kita dengar baru kita buat nanti pertanyaan-pertanyaan, baru kita cari lagi jawabannya di internet, kan kita sama-sama nggak tahu, diskusi nanti kita cari tahu sama orang yang lebih tahu. Oh ya, ini apa maksudnya ya kalimat ini apa ya maksudnya kalimat ini? Itulah. Jadi kita harus belajar tanpa henti. Jangan malas lah kalian. Ya, kita harus belajar. Seukuran saya aja kayak terus belajar loh. Dan di kantor kami harus belajar. Kalau enggak, ya kacau lah kita nanti datang klien baru, nanya tentang ini, nggak ngerti kita. Nanya tentang ini, nggak ngerti kita. Kan gitu. Makanya sinkronisasi antara dosen dengan konsultan itu sangat besar. Karena saya pun harus terus belajar dan istilahnya di mana-mana ya memang harus belajar. Tidak mungkin nggak belajar. Ya. Disediakan pada laporan audit harus ditambahkan paragraf penjelas, explanatory paragraph terkait dengan kejadian tadi. Jadi di paragraf penjelas itu harus dikasih tahu bahwa kemungkinan akan ada perubahan peraturan yang mengakibatkan gitu-gitulah. Kita sajikan aja. Auditor setuju atas penyimpangan terhadap prinsip akuntansi berlaku umum.
menghindari informasi yang misleading. Ada kemungkinan ini kalau di sini sih ini ada. Nah, disinilah apanya ya, tarik ulurnya. Kita bisa setuju untuk satu-satu kesalahan yang tidak material istilahnya. Apa contohnya di sini? Usaha lebih besar, transaksi signifikan pihak yang hubungan istimewa. Jadi beberapa adalah komponen dari perusahaan yang lebih besar, transaksi signifikan terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah inilah yang yang menjadi penyebab dulunya kasus tahun 97 98 masalah di perbankan kita. Ya. Inilah akar masalahnya kita dulu. Makanya di sini auditor harus menekankan masalah ini. Ya, artinya apa ini? Hubungan istimewa itu maksudnya apa, Pak? Jadi dia ngasih pinjam. Jadi gini dulu kejadiannya nih ya. Perusahaan-perusahaan seperti grup-grupnya Sinarmas Group, BCA, orang-orang kaya Indonesia lah. Orang-orang kaya Indonesia dulu tuh mereka dengan Pakto 88 tahun 88 itu yang membuat bank sendiri. Jadi mereka membuat bank, lalu bank itu mengumpulkan dana dari masyarakat satu, terus dapat pinjaman istimewa dari bank Indonesia dua, kan gitu kan? Ada sumber-sumbernya. Lalu dia membiayai ke grupnya masing-masing. Nah, seperti yang saya bilang, independensi itu memang nggak bisa dimainkan. Jadi ketika proses dia meminjamkan ke grupnya masing-masing, ya macet lah, kan gitu, macet, nggak bisa dibalikkan. Mau disita, ya grupnya dia juga, kan gitu ya. Nah, itu terimbas ke masyarakat yang kena, gitu. Ya kan, masyarakat kan yang nabung di situ jadi kena lah. Karena transaksi hubungan istimewa ini. Jadi banknya ketika kita narik uangnya nggak ada. Makanya bingung kemarin itu kan, waras lah kita dulu sampai demo apa semua. Istilahnya sempat pengambil alihan BCA. BCA kan diambil alih dulu. Supaya istilahnya disitulah titik waktu itu BCA itu hilang Cina-Cinanya. Masuk orang kitanya semua. Jadi sekarang udah balik lagi kan, dibeli lagi, pelan-pelan dibeli lagi. Nah itulah kondisi. Adanya subsequent event itulah yang tadi yang saya bilang. Adanya terbit aturan yang membuat perusahaan bisa menjadi lebih tidak baik, lebih parah kan gitu ya. Subsequent event ini namanya kejadian-kejadian setelah tanggal neraca, setelah tanggal laporan audit. Ya, setelah tanggal neraca, setelah tanggal laporan keuangan, tanggal 31 Desember. Setelah tanggal itu, tapi mempengaruhi laporan yang 2020 misalnya sekarang. Kejadian-kejadian di 2020 Januari, Februari 2021 itu yang mempengaruhi laporan keuangan 2020. Itu yang besar ya. Contohnya yang tadi tuh yang saya bilang. Ada peraturan pemerintah membuat seperti itu. Kan kacau. Tapi ya itulah kondisinya. Baik, saya kira itu dulu. Sudah jam 9. Saya kira kalian bisa persiapan untuk besok tes 1 ya. Untuk besok tes 1 bisa kalian persiapkan ya. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas, terkait ujian ataupun terkait kuliah hari ini? Ada ya? Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah.